Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UTS semester ganjil mata kuliah Perekonomian Internasional dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Rama Rosadi SMMM. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud yaitu berupa perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Kebijakan perdagangan internasional merupakan langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mengatur struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah. Perdagangan internasional harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan yang matang, karena hal seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Selanjutnya yaitu apa saja kebijakan perdagangan internasional. Secara garis besar terdapat dua kebijakan, yaitu yang pertama kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang mengadakan kebebasan dalam hal perdagangan dan menghilangkan seluruh rintangan yang bisa menghalangi jalannya produk dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Seiring dengan adanya arus globalisasi yang menjadikan antar negara satu dan lainnya semakin terbuka, maka kebijakan-kebijakan perdagangan ini akan berkembang, sehingga tidak ada lagi batasan-batasan negara. Dan yang kedua yaitu kebijakan perdagangan proteksionis. Kebijakan proteksionis adalah sebuah kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk melindungi produk-produk dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk-produk asing yang beredar di dalam negeri. Kebijakan perdagangan proteksionis ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama yaitu kebijakan kuota. Kebijakan kuota adalah suatu kebijakan yang membatasi jumlah besar masuknya barang pada suatu negara dan negara lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kebijakan ini mengatur kebijakan impor. Kebijakan impor yaitu membatasi komoditi barang yang akan diimpor dengan tujuan untuk melindungi produk dalam negeri. Sedangkan kebijakan ekspor itu membatasi jumlah barang yang akan diekspor dengan tujuan menjamin ketersediaan dan kebutuhan dalam negeri. Yang kedua yaitu penetapan tarif atau bea masuk. Kebijakan penetapan tarif adalah suatu kebijakan yang menentukan bea impor tinggi terhadap barang impor, yang bertujuan ketika barang tersebut masuk dalam negeri akan lebih mahal. Sedangkan barang-barang dalam negeri yang sejenis mampu bersaing dengan kualitas yang sama, namun dengan harga yang lebih jelas. Intinya bahwa kebijakan tarif ini bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri. Yang ketiga, kebijakan penentuan subsidi. Subsidi adalah sebuah tunjangan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang untuk keperluan ekspor sehingga harga dari produk perusahaan tersebut mampu bersaing dengan barang luar negeri. Kebijakan subsidi merupakan suatu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap industri dalam negeri yang berbentuk modal seperti mesin, keringanan pajak, tenaga ahli, peralatan, pengembalian pajak, kredit, juga subsidi yang dapat menambah konsumsi dalam negeri dan menjual dengan harga yang murah. Yang keempat yaitu premi. Premi bisa diartikan sebagai hadiah atau penambahan dana yang berupa uang dan diberikan kepada produsen yang sukses dalam mencapai target produksi yang sudah ditentukan pemerintah dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi. Tujuan diadakannya premi ini adalah sebagai pemicu terhadap industri lain agar menghasilkan produk-produk berkualitas negeri sendiri. Yang kelima yaitu larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk melarang kegiatan ekspor yang tidak dilandasi berdasarkan pertimbangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kebijakan model ini hanya dilakukan sewaktu-waktu saja. Yang keenam yaitu larangan impor. Kebijakan impor ini merupakan kebijakan pemerintah yang diambil sebagai pelindung industri kecil yang baru dalam negeri atau bisa juga untuk menghemat devisa.
Karena apabila biaya ekspor lebih rendah dibandingkan biaya impor, maka akan mempengaruhi devisa negara. Contohnya yaitu larangan impor pakaian bekas dan obat-obatan yang bisa membahayakan bagi kesehatan. Yang ketujuh yaitu diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda antar negara atau dua pasar yang berbeda atau yang sama. Tujuannya adalah untuk mengawasi harga jual dan beli sehingga bisa diketahui elastisitas permintaan dan memaksimalkan keuntungan. Di sisi lain juga bisa menekan negara tersebut agar menurunkan harga. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu politik dumping. Kebijakan ini merupakan kebijakan diskriminasi harga secara internasional dengan cara menentukan harga lebih rendah untuk barang luar negeri dan harga lebih murah untuk penjualan dalam negeri. Tujuannya adalah untuk memperluas dan menguasai pasar dengan mudah. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan perdagangan internasional. Ada 5, yaitu yang pertama autarki. Autarki adalah sebuah jalan untuk menghindari dari pengaruh negara lain dalam beberapa hal, bukan hanya ekonomi, akan tetapi juga pada bidang politik dan militer. Yang kedua yaitu kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan salah satu kebijakan yang diambil dengan menciptakan kesejahteraan dan mengadakan perdagangan internasional ini akan memperoleh keuntungan maksimal dari terjadinya spesialisasi suatu produksi dan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat di suatu negara. Dengan adanya kebijakan ekonomi internasional ini, kita mampu menghapuskan segala bentuk hambatan perdagangan internasional seperti tarif bus, larangan perdagangan, kuota, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu proteksi. Proteksi atau perlindungan di mana penerapan kebijakan ekonomi internasional mempunyai tujuan untuk melindungi seluruh industri yang sedang mengalami perkembangan atau sedang tumbuh dan melindungi perusahaan baru serta memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari pesaing barang impor. Pada dasarnya untuk perlindungan dalam perdagangan ini yaitu kuota, larangan impor, subsidi, dan dumping. Yang keempat yaitu keseimbangan neraca pembayaran. Keseimbangan neraca pembayaran merupakan tujuan dari ditetapkannya kebijakan ekonomi internasional. Karena pada dasarnya kebijakan ekonomi internasional akan berpengaruh terhadap neraca pembayaran. Contohnya yaitu ketika pemerintah menerapkan sebagian stabilitas ekonomi internasional pada negara yang kelebihan valuta asing atau devisa, maka akan terjadi sesuatu pada neraca pembayaran. Sedangkan apabila pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi internasional di negara yang valuta asingnya kurang, maka perubahan baik terhadap proses maupun lalu lintas uang. Dan yang kelima yaitu pembangunan ekonomi. Terjadinya pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama diterapkannya kebijakan ekonomi internasional. Perlu diketahui bahwa ketika suatu negara mengalami pembangunan ekonomi yang baik dan merata, maka ia menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat terjamin. Untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan, maka perlu ditetapkan kebijakan antara lain, yaitu yang pertama, melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri, terkhusus pada industri yang masih dalam masa awal perjalanannya. Yang kedua, yaitu menekan jumlah barang impor yang tidak terlalu dibutuhkan. Dan yang ketiga, yaitu memperbanyak ekspor. Sekian penjelasan materi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.